siang dengan Adik. akhirnya Iya, saya. akhirnya pertama kali kita bicara tatap muka, walaupun lewat Zoom. Saya kenalkan dulu kali ya. Ini Adi Satsuki-san ini Adi ini Satsuki-san. Adi-san, kenalkan, nama saya Satsuki. Ya, saya Nur Hadi Sirimoro, panggil Adi. Terima kasih banyak hari ini pada waktu bicara-bicara begini. Itu pertama, tolong kau perkenalkan diri Adi-san kau secara singkat. Saya Nur Hadi Sirimoro, saya tinggal di Makassar. Makassar. Hari-hari saya bekerja di sebuah lembaga ya, organisasi non-pemerintah. Namanya SRP Payo-Payo, itu bekerja khusus untuk kerja pembangunan desa di Sulawesi ya. Tapi di samping itu saya juga banyak menulis, menerjemah, dan melakukan pelatihan juga. Apakah bisa tanya, Adi-san umurnya berapa? Saya 45. 45? Iya. Kelihatan lebih muda ya? Lebih muda. Mungkin pengaruh kamera ya. Kali ini menurut Yoko-san yang baru buku yang tersisa dari yang tersisa. Bahasa Jepangnya apa itu ya? Bahasa Jepang apa desu ka? Yoko-san. Nah itu dia. Itu belum, ini susah ya kalau diterjemahin secara langsung, bahasanya nggak asik gitu. Jadi sesuatu yang nanti judulnya saya harus pikirin. Iya. Tapi intinya nokosareta mono no naka no nokosareta mono. Novel itu Yoko-san sebagai penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ne. Adi-san tolong kasih tahu itu perkenalkan isi buku tersebut. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda ya, atau sekelompok pemuda, bagaimana mereka berusaha untuk punya fungsi di masyarakat yang sepertinya tidak menerima mereka ya, usulan-usulan mereka. Ini di masyarakat desa ya, dan terutama bagaimana mereka berusaha tinggal, merasa nyaman tinggal di desa yang ditinggalkan oleh sangat banyak penduduknya. Ya, jadi desa itu sebagaimana banyak desa di Indonesia itu banyak ditinggalkan oleh anak mudanya. 簡単にどんな内容の本なんですか？90年代の諏訪部市のある小さい村に住んでいる男の子のいろんな出来事から成長していくというお話ですね、ざっくり言うと。Adi-san, saya mau tanya, tolong beritahu kita, bagaimana Adi-san menulis novel itu? Itu mulai dari, saya kan sudah belasan tahun, mungkin sudah 20 tahun ya bekerja di desa, melakukan pelatihan-pelatihan di desa dan bekerja dengan warga desa juga. Jadi dari pengalaman dan pengetahuan dari yang saya peroleh dari desa itulah saya kemudian meramu karya novel ini. Tapi terutama memang sudah lama saya bekerja sama anak muda ya, tapi beberapa tahun lalu itu saya benar-benar terpukul ketika berbicara dengan satu anak muda desa, laki-laki ya, seorang pemuda laki-laki di desa. Saya bertanya pada dia, kalau di desa itu peran kalian sebagai apa biasanya? Ya, dia menjawab dengan singkat itu, dia bilang disuruh-suruh. Nah, itu benar-benar memukul saya. Jadi anak muda itu benar-benar tidak punya suara di desa ya. Dan waktu itu dia menjawab dengan ringan, dengan singkat, dan tidak ada beban. Artinya itu sesuatu yang normal ya, yang terjadi di desa, bahwa anak muda di desa itu fungsinya adalah disuruh-suruh. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa isu ini juga harus dibawa sampai ke luar ya. Jadi saya sudah menulis laporan penelitian, menulis esai populer tentang isu
anak muda desa ini, tapi saya pikir butuh pembaca yang lebih luas lagi supaya orang bisa memperhatikan isu ini. Ya, dan karena saya sudah belajar sastra juga sejak dulu ya, waktu S1, dan banyak menulis juga tentang karya sastra, pikir tidak ada salahnya kalau untuk meluaskan suara anak muda dari desa ini, mungkin dengan jalan novel saya bisa mengajak lebih banyak orang untuk memperhatikan isu-isu yang dialami oleh orang-orang muda di desa saat ini ya. Ya, saya menulisnya itu sebentar saja sih karena bahan banyak sekali ya. Saya malah harus memilih-milih mana yang paling cocok. Jadi mungkin menulisnya paling 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi menyuntingnya yang lama sekali, sampai 2 tahun. Iya, dan itu kebetulan di tempat kami ada sekelompok sastrawan ya, yang biasa saya temani diskusi. Dan jadi saya beruntung karena punya banyak beta reader ya, banyak orang yang bisa membaca naskah saya dan kemudian memberi masukan-masukan yang bagus supaya karya itu menjadi lebih tajam ya. Dan itu prosesnya lumayan panjang, jadi ada sangat banyak ini untuk membaca naskah ini, kemudian dari saran-saran mereka lah saya melihat mana yang cocok untuk perbaikan kemudian menjadi novel ini. Mungkin paling Hai. saya mau tanya itu pertanyaan. Mengapa Adi san so memutuskan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang? Memikir saya itu kalau menerjemahkannya dari bahasa Indonesia ke yang lain bahasa, itu yang biasanya itu misalnya Korea atau Cina kan? Cina. Tapi kenapa so memilih bahasa Jepang? Ada beberapa alasan sebenarnya ya. Yang pertama mungkin karena saya tahu dari beberapa program di mana saya bekerja sama dengan lembaga dari Jepang, misalnya kenal program namanya Kikigaki yang dijalankan oleh jaringan Kyouso no Mori. Itu membawa anak-anak SMA ke desa untuk mewawancarai orang tua, disebut gaijin itu ya, mencatat apa yang dialami oleh orang-orang tua di desa. Nah, kemudian program itu diadopsi di Indonesia dan saya terlibat melatih anak-anak SMA untuk melakukan Kikigaki itu. Dari sana saya tahu juga bahwa hal serupa terjadi di Jepang, bahwa desa semakin kosong ya, semakin banyak orang, anak-anak muda terutama itu pergi ke kota. Walaupun hal yang sama itu terjadi di Indonesia, walaupun penyebabnya berbeda ya. Nah, saya pikir mungkin pembaca Jepang juga mungkin tertarik ya untuk membaca hal serupa yang terjadi di tempat yang berbeda, tapi mungkin alasannya berbeda. Kalau di Jepang mungkin saya bayangkan lebih karena faktor penarik dari kota ya, kota lebih menarik begitu. Kalau di Indonesia mungkin agak beda, dan itu saya ceritakan di novel tersebut. Mengapa orang-orang pergi meninggalkan desa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu ya, saya tidak banyak membaca karya sastra Jepang, cuma membaca beberapa ya, seperti Natsume Soseki, Akutagawa, Kawabata, orang Jepang yang menulis di luar Jepang ya, seperti Kazuo Ishiguro. Nobel Prize Kazuo Ishiguro. Ya. Nah, dari mereka itu saya melihat bahwa ciri sastra Jepang itu sepertinya ingin membuat kita singgah dari kesibukan, kecepatan ya, kehidupan sehari-hari. Itu karya sastra Jepang, dari bacaan saya ya, itu membuat kita harus singgah dan kemudian melakukan refleksi terhadap hal-hal kecil yang sederhana yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu jelas sekali ya. Dan
ciri semacam itu saya pikir mungkin secara tidak langsung juga berpengaruh sehingga kalau saya menulis juga itu berusaha mencari hal-hal yang tidak banyak diceritakan oleh orang lain. Jadi, misalnya kalau favorit saya Natsume Soseki itu kan ceritanya sederhana sekali ya, seperti hubungan murid dengan dosen, antara kucing dengan tuannya ya. Waga Haiwa Neko de Aru. Saya baca dalam versi bahasa Inggris ya, karena saya tidak tahu bahasa Jepang. Tapi saya suka sekali novel itu. Ya, jadi memaksa kita untuk melakukan refleksi. Kadang-kadang mungkin setengah meditasi ya karya-karya tersebut. Dan menurut saya efek semacam itu agak mirip dengan yang saya coba sampaikan di novel ini. Kita harus berhenti kemudian memikirkan ada sekian banyak jutaan anak muda di Indonesia ini sedang kebingungan melihat bagaimana kondisi desanya dan berusaha survive, baik yang tinggal maupun yang pergi. Terutama mereka yang ditinggalkan ini bagaimana nasib mereka. Sementara orang sibuk memikirkan tentang 4.0 ya, digitalisasi, bonus demografi dan seterusnya. Dan mungkin yang terakhir, karena setahu saya ya belum ada karya sastra yang bercerita tentang Sulawesi Selatan itu diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Yang saya tahu mungkin Pramudia atau Mukhtar Lubis atau yang lebih muda ya Eka Kurniawan ya. Mungkin baru mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, dan mereka itu ya kalau bukan dari Jawa, dari Sumatera ya, mungkin bercerita tentang Jawa atau tentang Sumatera, dan belum ada yang tentang Sulawesi. Itu setahu saya. Kalaupun ada mungkin tidak banyak ya yang bercerita tentang Sulawesi. Jadi saya berharap isu-isu tentang Sulawesi juga bisa dibaca di Jepang lewat karya-karya sastra. Kemudian mengapa bagaimana nih Adi-san memilih Yoko-san sebagai itu penerjemah ya? Ya itu saya nggak tahu itu kebetulan atau bukan ya. Mungkin ini sebuah proses panjang yang kemudian berujung di ketemu dengan Yoko-san. Iya, karena saya sudah bekerja sama dengan orang Jepang itu mungkin sudah belasan tahun ya, sejak awal tahun 2000-an. Saya bekerja di fieldwork program yang dilakukan oleh sebuah lembaga Foundation for Advanced Studies for International Development ya, FASID ya, yang ada di Tokyo itu. Saya bekerja membantu program fieldwork program yang membawa mahasiswa-mahasiswa S2 dari Jepang untuk tinggal dan meneliti di desa. Latihan melakukan penelitian lapangan di desa-desa di Sulawesi Selatan waktu itu. Nah, saat itulah saya ketemu dengan salah satu fasilitator namanya Matsui Kasuhisa. Nah, kebetulan temannya Yoko-san, dan dialah yang memberitahu saya bahwa Yoko-san katanya suka dengan novel itu. Makanya saya mengontak. Yoko-san waktu itu bagaimana itu merasanya itu ada permintaan dari Adi-san? Ya, awalnya saya pikir ya gimana ya, saya kerjaan kantor lagi banyak juga. Ini pasti lama saya kerjakannya. Dan saya bukan profesi saya bukan di penerjemahan gitu. Sekarang ada profesi yang lain, jadi wah gimana ya saya pikir. Tapi ya setelah saya pikir-pikir ya, memang saya dasarnya suka mengerjakan terjemahan ya, karya novel khususnya, apalagi ya. Ya saya pikir kenapa tidak ya. Dan kesempatan ini juga jarang ada gitu. Saya baca sebuah buku, kebetulan bisa kenalan dengan pengarangnya, dan pengarangnya sendiri juga mengharapkan saya terjemahkan gitu. Ya ini kesempatan baik sekali buat saya. Ya kenapa nggak diambil aja? Ya kebetulan saya sampaikan masalah saya kepada Adi. Ini saya pasti butuh waktu lama untuk menerjemahkannya, walaupun ya bukan buku yang tebal sekali ya. Buat Adi juga tidak masalah, ya kan? Jadi ya, ayo
ayo aja kalau gitu. Saya kerjakan. Begitu ceritanya. Ya kita harus menghargai sebuah kebetulan ya. Jadi ini semuanya kebetulan. Kebetulan saya dapat buku ini juga kebetulan sekali. Kebetulan penulisnya temannya teman, dan kebetulan penulisnya kontak saya dan menginginkan terjemahan bahasa Jepang. Gitu. Jadi saya pikir ya ini sesuatu yang harus saya apresiasi begitu. Terima kasih. Saya mulai menerjemahkan sedikit demi sedikit. Ini baru 16 halaman. 16 halaman, tapi ada beberapa kata-kata yang saya kurang paham. Ya, jadi saya catat dulu, nanti saya tanya ke Adi. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan budaya setempat ya. Saya banyak yang tidak paham. Ya, ya istilah-istilahnya. Tapi ini saya menikmati sekali prosesnya. Prosesnya. 楽しく翻訳してます。はい。Mulai sekarang bagaimana itu ada rencana sampai orang Jepang termasuk saya bisa baca di Jepang? Gimana ya? Ya. Kapan bisa baca? Pertama kan saya. Kapan bisa baca di Jepang? Pertama, Satsuki-san bisa pakai bahasa Indonesia mungkin saya kirim ya. latihan bahasa Indonesia. Saya tapi semua orang Jepang tidak bisa mengerti. Ada rencana kapan? Ya. Tahun depan. Pertama saya harus selesaikan dulu terjemahan dan mungkin sambil jalan cari penerbit mungkin ya dia. Iya, betul. この小説の日本語訳を進めておりますので、もしどこかの出版社の方が出版していただけるようでしたらよろしくお願いいたします。どんなに読んでもらいたいですか? Semacam target audience lah ya. Target. Ya, saya kira mungkin pembaca yang berusia lebih muda ya, juga mudah sekali karena pengalaman saya bekerja di fieldwork program dengan FASIT waktu itu, artinya fakta bahwa banyak orang Jepang yang ingin mengenal Indonesia ya, sampai datang ke Indonesia untuk latihan fieldwork ya, itu mengatakan bahwa ketertarikan terhadap apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia itu cukup tinggi ya. Mereka bisa saja memilih untuk latihan fieldwork di negara lain ya, tapi mereka pergi di Indonesia dan program itu berjalan cukup lama, hampir 10 tahun kalau tidak salah. Jadi setiap tahun ada orang mahasiswa dari Jepang datang ke Indonesia dan program semacam itu bukan cuma satu ya yang datang ke Indonesia, tapi ada banyak kalangan mahasiswa baik S1 maupun S2 kira-kira usia segitu ya, yang saya bayangkan akan tertarik ingin membaca karya ini, dan tentu saja mungkin mereka lebih dekat secara usia dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini, sehingga perhatian terhadap isu yang dibicarakan oleh novel ini juga bisa lebih mudah mereka kenali. Saya nggak tahu kalau kondisi pembaca di Jepang ya, Yoko-san mungkin lebih tahu kira-kira bagaimana tuh, membayangkan bagaimana buku di Jepang. Anak muda sekarang gimana ya? Ya, tidak. Saya juga udah lama. Mungkin kesempatan ini itu kalau novel buku ini taruh di toko buku di Jepang, mungkin menjadi salah satu jembatan dari Indonesia dan Jepang. Adisa, apakah ada pesan di akhir? Mungkin jadi saya menulis ini kira-kira untuk membawa suara muda dari desa, supaya mereka lebih banyak didengar. Suara mereka itu benar-benar di hampir semua sisi itu tidak diberi peluang untuk bicara. Di rumah tidak banyak
mereka tidak banyak dikasih kesempatan untuk bicara di sekolah, apalagi di masyarakat juga begitu ya. Jadi keputusan tentang mereka itu lebih banyak, sebagian besar atau bahkan di beberapa tempat semua itu diambil oleh orang dewasa, dibuat oleh orang dewasa ya, dan lebih banyak tanpa mendengarkan apa yang mereka inginkan. Jadi ada persepsi yang berbeda antara bagaimana orang-orang muda ini melihat dunia mereka dengan orang dewasa melihat orang muda. Nah, sehingga kalau orang dewasa tidak mendengarkan suara anak muda ini, ya bagaimana mereka tahu apa yang paling cocok buat orang muda. Ya mudah-mudahan orang dewasa tidak selalu salah kaprah tentang aspirasi orang-orang muda. Terima kasih. Yoko-san, ada pesanですか? Ya, pakai bahasa apa ya? Nihongo mungkin ya. bahasa Jepang で言いましょう。bahasa Jepang. Bahasa Jepang aja ya. なんだっけ、前回のお話からもつながってるんですけど、つながってるっていうか前回言い忘れたんですけど、これからの残りの人生っていうか、私も結構いい年になってきたんで、残りの人生何にできるかなっていうことを考えた時に、もっと人のためになることができたらいいなと思ってて、特にね、私を育ててくれた日本っていう国と、あと今ここでずっと暮らしているインドネシアっていう国、この2つの国の人たちにお互いにとっていいことで、私が何かできることがないかなっていうことを今ずっと思ってて、その一つがこの翻訳かなと思ってるんですね。他にもいろいろできると思うけど、それはちょっといろいろまだ考えてるとこなんですけど、まずはこの本を訳すってところからやってみたいと思うので、皆さん気長にお待ちください。よろしくお願いします。ありがとうございました。Terima kasih banyak Adi-san, Yoko-san。はい。Terima kasih juga。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回もお楽しみに。